Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan tengah ramai dikritik akhir-akhir ini. Bahkan Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani turun tangan untuk menanggapi kritik tersebut. Bea Cukai mulai mendapatkan sorotan dari netizen ketika muncul peraturan Menteri Perdagangan tentang barang bawaan penumpang dari luar negeri yang mulai berlaku pada 10 Maret 2024. Peraturan tersebut salah satunya mengatur tentang jumlah tas baru maksimal yang dibawa dari luar negeri adalah 2 unit per orang, sampai kosmetik maksimal 20 buah per orang. Pelaksanaan peraturan ini di lapangan menuai kritik dan hujatan dari pengguna sosial media karena dinilai sangat menyulitkan. Ketika kasus mencuat, Ditjen Bea Cukai menyatakan hanya sebagai pelaksana aturan yang dibuat oleh Menteri Perdagangan yang saat ini dijabat oleh Zulkifli Hasan. Lalu Ditjen Bea Cukai kembali menjadi sorotan setelah jagat maya dihebohkan oleh seorang pengguna TikTok dengan nama akun @radikaaltaf memposting video yang menceritakan dikenai bea masuk sebesar 31,8 juta untuk pembelian sepatu senilai 10,3 juta rupiah. Menanggapi video tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjelaskan beban bea masuk itu didasari dari pengenaan sanksi administrasi berupa denda. Denda diterapkan karena perusahaan jasa pengiriman yang digunakan, yakni DHL, keliru dalam memberitahukan nilai pabean atau Cost, Insurance, and Freight atau CIF. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, kasus pembelian sepatu seharga 10 juta rupiah dan kena bea masuk sebesar 31 juta rupiah sudah selesai. Askolani mengatakan pihaknya telah mempertemukan konsumen dengan pihak perusahaan jasa titipan yang mengirimkan sepatu tersebut. Kalau dari penjaluran merah tadi kita temukan nilainya tidak sesuai, harganya tidak sesuai, kita koreksi. Sehingga apakah itu koreksi lebih untuk menambah bea masuknya. Dan koreksi inilah yang kemudian kami lakukan untuk mungkin teman-teman menangkap yang mengenai sepatu ya. Kita koreksi sebab harga yang disampaikan tidak sesuai dengan data yang kami terima, yang bisa kami akses dari internasional, yang kemudian di-recheck juga oleh DHL. Kita koreksi, sehingga kemudian untuk sepatu kita koreksi nilainya dan terbukti dari disampaikan hanya 500.000, ternyata harganya adalah 8,8 juta. Kita transparan dan akuntabel, kita tunjukkan, kita koreksi, sehingga kemudian importir mengakuin, kemudian alhamdulillah memenuhi kewajibannya, kemudian sepatu udah selesai, kita fasilitasi dan kita layani. Tak sampai di situ, Bea Cukai kembali disorot dalam kasus alat bantu belajar untuk sekolah luar biasa atau SLBA Pembina Tingkat Nasional. Diketahui sekolah tersebut mendapatkan hibah alat bantu belajar berupa keyboard braille bernama Taptilo yang dikirim dari Korea Selatan. Barang itu disebut sudah masuk ke Indonesia pada 18 Desember 2022. Namun, pihak sekolah diminta melengkapi dokumen dan ditagih ratusan juta oleh Bea Cukai. Setelah informasi ini mencuat, Ditjen Bea Cukai menyatakan kasus ini muncul karena kesalahan komunikasi pihaknya dengan perusahaan pengiriman DHL serta importir. Karena kesalahan komunikasi tersebut, Bea Cukai tidak mengetahui bahwa alat bantu tersebut merupakan hibah. Kasus ini kemudian berakhir dengan Bea Cukai menyerahkan barang tersebut kepada pihak SLB. Nah, setelah kita dapat info itu di medsos, kami follow up, kami kejarlah barang itu di mana prosesnya, dokumennya di mana. Dari situ kami kemudian cek ke DHL dan ketemu kemudian dengan SLB atau SLB, rupanya baru terbuka barang itu bukan barang kiriman, tetapi adalah barang hibah. Baru diinfoin 2024. Barang hibah. Nah, setelah kita tahu bahwa itu barang hibah, maka kita kasih info bahwa kalau barang hibah itu
pemerintah itu bisa fasilitasi, negara itu bisa fasilitasi. Untuk barang hibah, untuk kepentingan pendidikan atau sosial, ada PMK-nya yang mengamanatkan untuk tidak dikenakan bea masuk atau pajak dalam rangka impor. Ada regulasinya yang memfasilitasi itu. Sehingga kemudian kami kasih tahu SLB, kami kasih tahu DHL, untuk kemudian dia komunikasi sama importir, bahwa ini tidak. Jadi kalau kita nggak dikasih tahu sebelumnya, kita nggak ngerti bahwa barang ini hibah. Setelah kita tahu, kita malah ngasih exit. Sebenarnya jalannya bisa ke sini, bukan kemudian jalannya ke kanan. Nah, alhamdulillah teman-teman sekalian, alhamdulillah dengan kemudian koordinasi kami dengan SLB, dengan DHL, ini kami bisa dengan Dinas Pendidikan yang meyakini bahwa SLB itu memang melakukan pendidikan untuk Braille. Kita bersama berempat, Dinas Pendidikan, SLB, DHL, bahwa ini memang betul hibah. Dan kalau hibah tidak ada pengenaan biaya masuk atau pajak dalam rangka impor, biayanya 0. Kasus viral berikutnya yang melibatkan bea cukai adalah pengiriman mainan Megatron milik YouTuber Medi Rinaldi. Medi mengeluhkan barang kirimannya tersebut sempat tertahan di bea cukai. Selain itu, dirinya menyebut mainannya rusak setelah dibuka seperti kardus yang penyok. Menanggapi tudingan ini, staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo buka suara. Melalui media sosial, dirinya membagikan video rekaman CCTV yang memperlihatkan pihak bea cukai tidak membuka mainan Medi. Pihak yang membuka mainan tersebut adalah petugas perusahaan pengiriman, yaitu DHL. Yang robotis sudah clear, tadi Pak Ahmad sampaikan, dengan penerima juga sudah dikomunikasikan, saya juga komunikasi, teman-teman PC komunikasi intens, DHL juga komunikasi intens. Gak ada persoalan. Bahwa teman BC waktu belum punya referensi, ini barang baru masalahnya. Waktu itu belum muncul di website. Begitu ada, itu kita gunakan. Butuh waktu, justru karena kita ingin menghargai akurasi, maka ini butuh waktu. Kalau barang tadi di boxnya ada cacat, ada yang kurang, CCTV-nya ada. Bagaimana DHL membuka, menutup, teman BC memeriksa, semua ada. Dan dipastikan nggak dibanting-banting di sini. Hanya ingin memastikan lihat barangnya, semua diperlakukan dengan baik. Tak sampai di situ, Bea Cukai kembali dikomplain soal importasi peti jenazah yang diperbincangkan di media sosial X. Hal itu menjadi viral usai salah satu pengguna sosial media bercerita bahwa salah satu temannya dikenakan pungutan bea masuk sebesar 30% karena dianggap barang mewah. Namun Bea Cukai menyatakan informasi yang diunggah pemilik akun @clarissa_ica adalah tidak benar. Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Encep Dudi Ginanjar mengatakan telah melakukan pengecekan atas pengiriman peti jenazah dari Penang, Malaysia tersebut. Hasilnya, tidak ada penagihan atau pemungutan bea masuk ataupun pajak dalam rangka impor. Terbaru, terkait curhatan artis Enzy Storia, melalui media sosialnya, wanita berusia 31 tahun tersebut mempertanyakan soal nasib tasnya yang dibeli dari luar negeri. Hal ini disampaikan Enzy melalui akun media sosial X. Enzy penasaran, apakah barang tersebut sampai ke tangan pengirim? Staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo melalui akun X-nya memberikan update status tas milik Enzy. Menurutnya, hal itu telah dikoordinasikan dengan staf Bea Cukai di Bandara Soekarno-Hatta. Menurut Prastowo, petugas kemudian melakukan koreksi sesuai ketentuan dan referensi harga retail. Dirinya mengatakan karena nilai koreksi lebih tinggi dari harga retail dan tas tersebut merupakan barang substitusi, Enzy bisa mempersilahkan perusahaan jasa titipan atau PJT untuk mengembalikan barang itu ke pengirim hadiah. Prastowo mengaku pihaknya telah berkoordinasi dengan PJT. Menurutnya, mereka bertanggung jawab atas tambah bayar yang ditimbulkan dan setuju melanjutkan penyelesaian barang kepada pengirim.
Atas ramainya sorotan warga dunia maya ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya mengumpulkan jajaran pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Tujuannya untuk memperbaiki instansi tersebut di tengah banyaknya masalah yang menjadi sorotan masyarakat. Sri Mulyani bersama dengan Wakil Menteri Keuangan Swahasil Nazara dan jajaran pejabat Eselon 1 Kementerian Keuangan berkumpul di Kantor Pusat Bea dan Cukai pada 13 Mei 2024 lalu. Dalam pertemuan tersebut, Sri Mulyani berpesan kepada para pimpinan yang hadir agar mampu memetakan resiko dari perubahan ekosistem dan dinamika perekonomian saat ini. Ia turut menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang terus memberikan masukan ke Bea Cukai, serta kepada seluruh jajaran Bea dan Cukai yang telah bekerja dengan penuh dedikasi di garda terdepan. Saya laporkan Bea Cukai dan pembahasan mengenai apa yang terjadi, situasi yang dihadapi oleh seluruh jajaran di lapangan yang viral-viral, dan penyebab dari sisi peraturan, penyebab dari sisi prosedur yang harus diperbaiki anak buah kita, tapi juga dengan teknologi yang sekarang ini berubah sangat luar biasa cepat, volume kegiatan dan beban yang luar biasa besar, itu semuanya tadi kami sampaikan dan kita akan mengambil langkah-langkah untuk terus memperbaikinya. Gitu ya. Tak hanya menyita perhatian Menteri Keuangan, masalah Bea Cukai juga menyita perhatian Presiden Joko Widodo. Jokowi ternyata menyadari Direktorat Jenderal Bea Cukai tengah mendapat sorotan dari publik belakangan ini. Mantan Wali Kota Solo tersebut mengatakan akan segera menggelar rapat internal untuk membahas permasalahan di Bea Cukai. Namun Jokowi belum menjelaskan kapan rapat itu akan digelar. Namun dirinya mengatakan akan ada evaluasi terhadap Ditjen Bea Cukai. Munculnya trust isu masyarakat terhadap Bea Cukai tak terlepas dari beberapa kasus ex-pejabat Bea Cukai belakangan ini. Seperti mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, yang didakwa menerima gratifikasi sebesar 23,5 miliar rupiah, serta mantan Kepala Bea Cukai Makassar, Andi Pramono, yang didakwa menerima gratifikasi sejumlah 58 miliar rupiah lebih setelah viral anaknya melakukan flexing di sosial media. Namun yang perlu menjadi perhatian bersama di tengah gejolak perekonomian global dan sejumlah tantangan yang terjadi, anggaran pendapatan belanja negara atau APBN masih menjadi instrumen penting perekonomian nasional. Kinerja APBN yang on the track didukung dari perpajakan yang menyumbang sekitar 80% penerimaan negara, diantaranya penerimaan cukai dan kepabeanan. Di tahun 2022, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai 317,8 triliun rupiah, tumbuh 18% atau mencapai sebesar 106,3% dari target. Sementara sepanjang 2023, di tengah volatilitas harga komoditas akibat perlambatan ekonomi global dan konflik geopolitik, Bea Cukai juga berhasil mengumpulkan penerimaan negara sebesar 286,2 triliun atau sekitar 95,4% dari target. Untuk itu diharapkan Ditjen Bea Cukai terus melakukan pembenahan dan melakukan edukasi yang intens ke masyarakat. Selain itu, Bea Cukai juga perlu mengoptimalkan penggunaan sistem digital untuk meningkatkan pelayanan, sehingga kedepannya diharapkan masyarakat tak lagi mengalami miskomunikasi atas ketidaktahuan dari peraturan yang dibuat. Tim Redaksi CNBC Indonesia.